Pemirsa, sejumlah kasus pencabulan diungkap polisi. Ini di Pasuruan, Jawa Timur, polisi meringkus seorang pria yang kedapatan mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, polisi menangkap pria yang mencabuli anak kandungnya dan seorang paman yang mencabuli keponakannya. Pria berinisial RM ini tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Desa Pulau Kerto, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ia ditangkap karena dilaporkan telah mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur sejak akhir tahun 2021. Perbuatan bejat pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai sopir bus antar jemput sekolah itu dilakukan usai mengantarkan para siswa. Pencabulan dilakukan tersangka di dalam bus sebelum korban pulang ke rumah. Pencabulan yang dilakukan orang dekat korban juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi mengungkap dua kasus pencabulan yang masing-masing dilakukan seorang ayah yang mencabuli anak kandung serta paman yang mencabuli keponakannya. Kedua pelaku dibekuk dari dua wilayah berbeda. Terbongkarnya kasus ini, si anak menceritakan kepada ibunya bahwa saya sudah dilakukan seperti kronologis tadi, kemudian ibunya melaporkan ke pihak Polres Purwakarta. Karena kedua korban masih di bawah umur, para tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Nauzubillahi min dzalik. Ini kita doakan bersama semoga para korban segera mendapatkan bimbingan konseling dan juga para pelaku ini bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ustaz, memang kadang-kali ini pelecehan seksual terhadap wanita sering banget terjadi, ini baik dilakukan oleh orang dekat maupun orang yang tidak dikenal. Malah kadang-kala ini kita kaum wanita sudah berpenampilan sopan gitu ya Ustaz ya, menutup aurat, tapi masih saja ada yang goda. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, menurut saya memang laki-laki yang semacam itu perlu belajar lagi ya, perlu meningkatkan jati dirinya gitu sebagai manusia. Jadi begini maksud saya, manusia itu memang ada kesamaannya dengan hewan. Dalam arti yang laki-laki pasti punya nafsu terhadap perempuan. Entah perempuan itu istri sendiri, istri orang, dewasa, itu ada kecenderungan untuk senang kepada perempuan. Nah, tapi manusia juga pada saat yang sama punya sisi-sisi rohani, kemalaikatan gitu. Sisi rohani yang selalu ingat kepada Allah ke atas, bahwa ketika memandang ada perempuan cantik tapi bukan hak saya langsung mengatakan itu nggak bisa saya apa-apain karena bukan punya saya gitu, karena bukan hak saya. Kalau istri saya, iya hak saya, itu pun harus saya lakukan di dalam rumah umpamanya. Nah, ketika kita berpikir semacam itu unsur kita manusia dari unsur rohaninya itu berperan. Nah, orang-orang yang melakukan tindakan semacam tadi, pelecehan bahkan terhadap anak tirinya gitu yang seharusnya dia lindungi karena itu bagian dari keluarga, atau terhadap keponakan itu malah mereka lakukan, itu artinya mereka sudah kehilangan sisi rohani kemanusiaannya gitu. Manusia yang sebetulnya punya sisi rohaninya itu kehilangan. Nah, karena itu saran saya ketika sudah mulai ada godaan yang semacam itu di lingkungan terdekat kita, karena mau tidak mau kan tadi saya katakan pasti ada unsur ketertarikan seorang laki-laki kepada perempuan, itu sangat wajar gitu, sangat wajar. Termasuk kalau ada kita menikah dengan janda, umpamanya mohon maaf gitu ya, janda itu bawa anak dan anaknya kebetulan sudah remaja dan cantik, itu sangat wajar ketika ayah itu tertarik kepada anak tiri. Tapi kan ayah tidak cuma makhluk biologis gitu loh, yang kemudian asal ada perempuan dia tertarik, asal tertarik dia lakukan semau dia. Tapi ada unsur-unsur tadi itu, kerohaniannya, unsur rohaninya itulah yang harus kita kembangkan. Nah, perbanyaklah sholat, perbanyaklah berzikir, mengingat Allah supaya godaan-godaan yang semacam itu bisa hilang saya kira, atau bisa kita atasi. Sebab kalau kita sekali lagi saya ingin mengatakan, ulama-ulama terdahulu pun, orang-orang soleh terdahulu pun, itu laki-laki ya, mereka juga punya nafsu juga gitu loh, terhadap lawan jenis. Tapi mereka bisa mengatasinya. Bukan nggak punya nafsu, orang suci itu bukan nggak punya, semua manusia punya nafsu. Tapi mereka mampu melawan atau mengatasi nafsu itu. Gitu saya kira Kak Tiwi ya. Ya, ini bisa dikatakan bahwa pelecehan ini kan karena seseorang yang tidak mengendalikan hawa nafsunya ya Ustaz ya. Lalu dalam Islam adakah Ustaz cara agar mereka ini bisa melawan hawa nafsu yang berlebihan itu? Banyak sekali tuntutan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita tidak bisa mengatasi hawa nafsu. Dan yang kalau kita temukan, walaupun mungkin ini berat, tapi sangat sederhana bahasa Al-Quran ya. La tattabi'u gitu, jangan kalian ikuti.
Jadi begitu ada bisikan di dalam diri kita gitu, ini anak cantik ini, kayaknya kalau saya godain mau nih. Itu kan godaan nafsu. Dari satu sisi ya, saya ingin mengatakan di satu sisi sebagai manusia itu wajar ada godaan itu. Tapi kita seharusnya langsung sadar bahwa Al-Quran sudah bilang, Allah sudah mengatakan jangan ikuti hawa nafsu. Itu kan godaan hawa nafsu kita, jangan ikuti. Maksudnya ya kalau ketika memandang ya sudah palingkan pandangan. Karena kalau kita pandang terus, kita ikuti terus, boleh jadi bisikan nafsu itu semakin kuat gitu. Caranya hindari gitu ya. Jadi jangan diikuti. Nah, termasuk jangan mengikuti ini juga kan nafsu kita itu hampir ya selalu bekerja sama dengan setan. Seringnya, bukan selalu, sering bekerja sama dengan setan. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk meninggalkan setan, meninggalkan hawa nafsu, itu Allah menyebutnya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Tidak satu langkah gitu, langkah-langkah. Maksudnya apa? Di awal-awal setan melalui nafsu kita mungkin hanya berbisik, itu orang cantik, masa kamu nggak godain? Nah, cuma begitu doang bilang. Tapi kemudian karena kita tergoda, kita godain. Nah, setelah kita goda, lalu setan gini, masa kamu godain doang? Masa cium dong? Lalu kita berani mencium. Setelah cium, ya cemen, cuma cium doang. Lebih dari itu cara setan menggoda selangkah demi selangkah. Nah, karena itu ketika ada godaan pertama, langkah pertama, kita terkesan, ini cantik sekali, perlu digodain ini. Itu langsung kita lawan, kita tampik, jangan kita ikuti. Nah, kalau kita ikuti pasti akan ada lagi godaan-godaan selanjutnya. Memang itulah cara setan. Gitu. Jadi saya kira kita pegang ayat Al-Quran yang mengatakan jangan ikuti hawa nafsu. Ya sudah, begitu terpikir, terlintas dalam benak kita untuk menggoda atau melakukan pelecehan, langsung kita pikir, itu bukan siapa-siapa saya nggak boleh mengikuti. Gitu. Kecuali pasangan kita, gitu kan? Kecuali pasangan kita. Tapi kepada orang lain yang bukan pasangan kita yang sah, sama sekali tidak boleh. Caranya itu tadi, jangan diikutin kalau ada bisikan. Gitu ya, Kak Tiwi. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah.